Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu melimpahkan rezeki nikmatnya kepada kita semua. Sampai detik ini pun kita masih selalu diberikan kenikmatan. Tak lupa salawat dan salamnya selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, juga para sahabatnya, para keluarganya yang insya Allah kita termasuk di dalamnya. Teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita telah adakan Ustadz dari Vice Presiden ACT ya, Ustadz Ibnu Hazar. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan membahas tema mengenai ukhuwah Islamiyah sebagai solusi atasi tragedi kemanusiaan global. Untuk waktu dan tempat, sebelumnya marilah kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi anfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza zamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahu adzim. Hadirin sekalian yang Allah muliakan, pada hari ini alhamdulillah saya pertama kali masuk ke gedung ini karena aktivitasnya kebetulan jarang ke Jakarta Barat. Ya, alhamdulillah hari ini jadi silaturahim. Semoga berikutnya silaturahim ini akan banyak memberikan kita keberkahan, akan memberikan bagi kita manfaat yang luar biasa. Satu hal yang luar biasa hari ini, salah satunya Allah pertemukan kita. Pasti bukan ketemu yang tiba-tiba, bukan kemudian pertemuan yang tidak ada rencana sama sekali. Pertemuan hari ini telah Allah rencanakan sejak awal kita lahir ya. Cuma karena kita nggak tahu, sehingga seolah hari ini baru ada momentum. Pas saya ditelepon di Danmokot, Indosat, udah yang sebelah mana nih? Saya lagi mikir-mikir nih, di bayang-bayang ketemu-ketemu. Saya udah, saya berangkat sendiri aja, cuma sebelah mana gitu. Saya mikir-mikir, kalau pada saya nyasar, mungkin pertama inilah, saya tahu berikutnya mungkin saya udah hafal jadinya. Ya. Tadi saya udah niat mau jalan sendiri, karena saya biasanya jalan sendiri aja, nyari-nyari gitu. Satu hal yang barangkali hari ini sedang menjadi keprihatinan kita hari ini, ayat yang tadi saya bacakan itu mungkin kita semua tahu. Ini terjadi pada waktu Rasulullah marah luar biasa. Rasulullah marah luar biasa. Ada kejadian di Bi'ru Ma'unah. Ada 9 orang hafiz Quran dan beberapa para sahabat yang kemudian dibunuh meninggal dunia di sana. Kejadian ini yang Rasulullah marah luar biasa. Beberapa sahabat yang kemudian dinilai tidak amanah dengan beberapa amal ini, kemudian Rasulullah marah luar biasa dalam kondisi yang murka. Mohon maaf. Ini kejadian pada waktu terbunuhnya anak pamannya Rasulullah, Hamzah. Terbunuh, kemudian pada waktu diambil oleh Hindun ya, hatinya diambil. Kemudian Rasulullah marah luar biasa karena kejadian perang Uhud kalau saya itu ya. Dalam marah yang luar biasa, Rasulullah ketemu beberapa para sahabat yang turun dari bukit ke bawah. Rasulullah memalingkan pandangannya. Kemudian Allah tegur dengan ayat ini. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Kalau bukan karena rahmat yang Allah turunkan kepada Muhammad, walau kunta faddan ghalidhal qalbi, kalau engkau keras hatinya dan marah, semua orang dibenci karena semua berbuat kesalahan, lan faddu min haulik. Allah turunkan kalimat lan 2 kali dalam Al-Qur'an. Yang pertama adalah walan tardo, tidak akan pernah gitu. Orang Yahudi itu ridho, angkal Yahudi itu. Yang kedua di kalimat ayat ini, lan faddu min haulik, maka tidak akan pernah lagi mereka mendekati kita dan bersama-sama dengan kita. Maka Rasul dituntut oleh Allah bagaimana kalau ada orang berkhianat sama kita, ada orang kemudian membenci kita, ada orang memfitnah kita. Allah tuntut prosesnya. Fa'fu anhum. Wah, ini luar biasa. Orang enggak merasa bersalah harus memaafkan. Terbayang enggak? Ada kita dikhianati oleh orang,
Kita belum minta dia menjelaskan permasalahannya kenapa dia mengkhianati, kita sudah diminta memaafkan dulu. Ini dituntut yang luar biasa. Fa'fu anhum, kata Allah, maafkan mereka. Yang kedua, wastaghfir lahum. Ini lebih berat lagi kok statusnya. Mintakan kepada Allah ampunan buat mereka. Levelnya lebih berat lagi nih. Sudah kita ada orang berkhianat sama kita dikhianati, mungkin uang kita habis, mungkin jabatan kita hilang, mungkin kemudian beberapa harta kita hilang, nama baik kita dipertaruhkan dalam fitnah itu, dalam pengkhianatan itu. Allah minta kita untuk memaafkannya. Wastaghfir lahum, mintakan kepada Allah ampunan buat mereka. Baru yang ketiga Allah pandu, wasyawirhum fil amr. Maka datanglah ke rumahnya, bermusyawarahlah, bahas bagaimana solusi atas masalah yang pernah dia fitnahkan atau berikan kepada kita. Setelah 3 menit dilakukan, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau itu sudah dilakukan, maka berazamlah, bertawakallah pada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Karena Allah suka orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Saya belum tentu bisa mengamalkan ayat ini. Saya sampaikan, semoga antar kita saling mengingatkan kalau terjadi hal-hal yang pernah terjadi dalam kehidupan kita. Saya yakin betul semua kita pernah dikhianati. Saya yakin betul kita pernah marah dengan beberapa orang yang efeknya ukhuwah itu terganggu. Ya. Karena kita mikir, mendingan gak pernah ada hubungan bisnis, mendingan kita gak pernah ada hubungan apa-apa, tapi kita tetap bersaudara. Gara-gara urusan bisnis, gara-gara ada urusan-urusan yang lain, gara-gara itu, jangan-jangan itu pemicu malah ukhuwah hilang. Padahal sangat luar biasa. Ukhuwah dalam Islam itu hukumnya fardhu ain. Hukumnya wajib. Bahkan sampai sampaikan, la imana illa bil ukhuwah, wala ukhuwata illa bil iman. Tidak ada iman kecuali dengan ukhuwah, dan tidak ada ukhuwah kecuali dengan iman. Sehingga kadang kalau ada permasalahan yang sifatnya sunnah, ada permasalahan yang tidak kaitan langsung dengan hukum-hukum yang syar'i, tapi itu menyebabkan ukhuwah itu hilang, itu yang luar biasa. Bagaimana mungkin urusan yang sunnah membatalkan yang wajib gitu. Dan jangan-jangan karena ukhuwah ini urusan-urusan yang sangat penting dalam Islam, maka disinilah sebenarnya banyak orang yang terganjar permasalahannya, rusak amaliyahnya, berdosa yang mengurangi pahala amalnya gara-gara ukhuwah ini. Sampai hal yang sederhana, sampai yang namanya ghibah saja, yang kita ngomongin saudara kita yang bikin kalau dia dengar marah nih, itu saja disamakan dengan seperti kita makan darah bangkai saudara kita yang sudah meninggal dunia. Itu seperti apa? Bagaimana Allah menjelaskan saking hebatnya ukhuwah ini. Nah, kita pengen lebarkan permasalahan ukhuwah yang sebelumnya permasalahan mungkin sangat personal pribadi dengan saudara kita, dengan rekan kerja kita. Kita hari ini dihadapkan dengan permasalahan yang sangat rumit. Beberapa ulama mengatakan permasalahan bangsa Indonesia ini salah satunya karena hampir semua personal orang Islam di Indonesia jarang yang mendoakan negaranya. Semuanya doanya untuk urusan sendiri-sendiri, dan negara ini tidak ada satupun yang mendoakan. Dan kabar buruknya yang ada dalam pemimpin-pemimpin orang-orang yang juga tidak segera ingat Allah untuk bertobat kalau ada masalah gitu. Kalau ada masalah pertama kali dicari kambing hitamnya. Oh, ini repot ini. Jadi itu kan dulu siapa yang salah gitu. Setelah itu beralasan supaya dia tidak kena masalah itu. Jarang yang kemudian terjadi muhasabah secara keseluruhan untuk mencari apa solusinya gitu. Setelah pada bencana yang dipikirkan pertama kali adalah apa penyebabnya. Kita sangat jarang untuk digiring umat ini. Yuk kita tobat dulu gitu. Yuk kita bertobat dulu, minta ampun sama Allah. Baru setelah itu kita evaluasi apa yang terjadi. Sehingga umat ini diajari untuk sangat bendawi memahami satu permasalahan. Ya. Kita jadi ajari untuk melihat pada fenomena-fenomena gitu. Kita diajari untuk melihat pada tataran hati kita. Saya sangat kaget pada waktu saya menjelaskan karena tim kita baru pulang, ini tim keempat akan berangkat ke Suriah. Tim kita di Palestina lagi terus berjalan karena kita lagi proses membangun sekolah di sana. Di Somalia masih persiapan membangun untuk penyediaan pengelolaan susu di Somalia. Di Rohingya kita baru bangun 300 shelter untuk menyiapkan sampai 1000 shelter karena masih ada 170.000 orang yang masih pengungsi. Apalagi teman-teman dengar kemarin kejadian waktu di Medan 8 orang Buddhis dibunuh. Kejadiannya mungkin kita lihat sederhana. Orang-orang Buddhis ini pada waktu di Rohingya dia membantai keluarganya orang Muslim. Muslim itu kemudian mengungsi ke Indonesia di Medan. Dia kemudian illegal fishing, mancing ilegal, ketangkep. Ditahannya di Medan, ketemu sama orang yang istrinya pernah dibunuh di Rohingya. Bayangkan orang lagi marah, keluarganya dihinakan, dibunuh dengan dibakar begitu. Orang yang bunuh di depan mata begitu. Sama-sama satu penjara.
dibunuh di Medan. Apa berita dunia sedang muncul? Ini akan terjadi. Saya khawatir kemudian perang dunia sedang dimulai dari Asia Tenggara. Berita dunia mengatakan bahwa 8 orang Buddhis dibantai oleh orang Muslim di Medan oleh orang lainnya. Kekacauan. Amerika merapat ke Singapura macam-macam. Sebenarnya biasa. Kita besok pekan depan akan berangkat untuk membicarakan permasalahan ini di Malaysia sama dengan Thailand. Kita akan bicara untuk mengantisipasi terjadinya perang besar karena Timur Tengah juga sedang bergejolak. Apa problem besarnya hari ini kita ingin sampaikan. Saya pada waktu menjelaskan tentang pembantaian terjadi di Rohingya, 7 juta orang saat ini yang tinggal di Rohingya tinggal 400.000 orang. Jadi 7 juta tahun 99 tahun 2000 sekarang tinggal 400.000. Yang hilang 6.600.000. Di Indonesia cuma ada sekitar 2.000 orang di Indonesia. Di Malaysia ada 40.000, di Thailand ada 60.000. Totalnya di jumlah belum sampai 1 juta. Jadi ya, berarti sudah sekitar 6 juta dibantai. Kita nggak tahu apa yang terjadi itu di Rohingya. Satu-satunya negara ASEAN yang masuknya harus pakai visa itu Rohingya. Di saat itu pas saya jelaskan, komentar jamaah pengajian mengatakan, alhamdulillah di sini tidak. Saya baru dengar di kalimat begini sih. Kita dengarkan ada saudara kita diserang, di Palestina diserang, di Suriah luar biasa macam-macam. Komentar umat Islam itu, alhamdulillah Pak, di sini tidak terjadi. Saya berpikir hari ini ada hal yang harus dijelaskan kepada umat ini. Ya. Sama kejadiannya pada waktu kemudian, karena kebetulan setelah kita berangkat ke dalam misi kemanusiaan ini, saya termasuk yang dipanggil oleh Duta Besar Amerika, dia datang. Seorang kolonel kemudian atas militernya, Duta Besar Prancis kemudian datang. Kemudian orang-orang aneh kita dipanggil intelijen untuk menjelaskan kenapa kita hadir di mana-mana. Saya kemudian menghadapi, saya pikir kalau sudah masuk dalam ranah seperti ini, kita harus wakafkan umur kita lah, kira-kira begitu. Karena kita nggak tahu kapan kita bisa pulang ke rumah dan kapan meninggal di jalan gitu. Dalam kondisi yang seperti ini kemudian kita sampaikan, pas kita tahu kondisinya, permasalahan ini jadinya nggak terlalu besar-besar amat. Seandainya kemudian umat Islam sedunia ini kemudian merasakan penderitaan yang muncul. Kita ngomong agak lantang di Thailand kemarin. Pada waktu mengatakan, saya harus berterima kasih kepada Mahathir Muhammad, terlepas dari plus minusnya dia di Malaysia. 40.000 orang Rohingya yang terdampar di Malaysia kemudian diakui sebagai warga negara. Kita kirim surat ke Pak Presiden. Di Indonesia cuma 2.000. Kapan Presiden berani mengakui sisi itu sebagai warga negara gitu. Komentarnya mengagetkan. Saya bukan ketua ASEAN lagi gitu. Ya sudah, kita maafkan saja. Fenomena besarnya adalah kita terjadi dalam fenomena besar ini. Artinya adalah seandainya semua orang kemudian memberikan solusi. Kita nangis pada waktu kemudian mungkin nanti saya akan tinggalkan shelter yang kita bangun. Pas kita lagi koordinasikan umat Islam di Indonesia khususnya untuk menyampaikan mereka tinggal di sana. Tim kita masuk ke Rohingya. Pada waktu masuk ke sana pertama kali terjadi pembantaian. 2.000 orang Buddhis lagi membantai di Yangon. Tim kita pada akhirnya mikir dulu. Pas masuk gitu, alhamdulillah atas izin Allah kita mendapat izin resmi dari negara untuk bangun shelter di Setamagi di sana. Pas kita bangun di sana ternyata PBB datang. Wah ini apa lagi nih? PBB datang. Kalau teman-teman nanti lihat shelternya sangat tidak layak seperti rumah gubuk yang sangat. Tapi itulah standar PBB. Diakui oleh pemerintahan Rohingya, nggak boleh lebih dari itu. Satu rumah yang kita akan bangun nilainya tidak boleh lebih dari 5 juta rupiah. Bisa dibayangkan di daerah konflik harga semuanya mahal. Jadi satu blok shelter yang isinya 10 untuk 10 kakak itu harganya 50 juta. Dan pada waktu kemudian teman-teman bangun di sana, saya ditelepon dari Rohingya. Pak, komitmen lembaga Bapak untuk bangun di sini berapa? Kami perlu 1.000 shelter. Saya telepon di sini, saya mengatakan demi Allah, saya akan mengatakan sampai kapanpun kita akan ngumpulin uang untuk kita bangun sampai 1.000 shelter. Dan kita terkumpul sekitar 7 miliar, baru selesai untuk bangun makanan macam-macam, baru selesai untuk 300 shelter. Kita masih punya PR. Atas statement orang Indonesia saya mengatakan, malu juga kalau kita bangun 1.000 aja nggak selesai gitu.
Ini bagian dari edukasi ukhuwah ini. Yang ingin kita sampaikan pada pertemuan hari ini adalah kita ingin mengajak, ya, masing-masing kita. Pertama kali adalah bagaimana dengan ukhuwah yang paling ringan. Pertama kali adalah kita mulai dari doa kita. Mulai setiap doa kita, setelah kita berdoa untuk keluarga macam-macam, jangan pernah lupakan doa kita untuk saudara kita. Saya ketemu dengan Pak Nakhwai, Nana Qasim Yusuf. Saya bertanya, Ustaz, gimana caranya berdoa yang baik? Ada 2 yang beliau sampaikan. Kalau Anda berdoa untuk Anda sendiri, kata beliau, maka jangan meminta kepada Allah. Malu kita. Bahasanya adalah bersyukur. Jadi bahasanya adalah, ya Allah, saya bersyukur hari ini saya sehat, hari ini rezeki berlimpah, hari ini saya bisa bantu orang lain, hari ini anak saya sehat, gitu. Karena Allah sudah penuhi semua kebutuhan kita. Tapi kalau kita meminta, boleh, tapi untuk orang lain. Ya Allah, berikanlah kepada kami untuk siapa? Berikanlah kepada kami kesehatan untuk siapa? Gitu. Jadi kalau doa untuk sendiri, bersyukur. Kalau doa untuk orang lain, baru meminta. Nah sejak saat itu, doa saya jadi berubah. Kalau kita berdoa lagi punya hutang nih, kita doanya gitu, ya Allah, saya bersyukur ya Allah, karena tanggal 5 pekan depan Engkau pasti akan berikan saya uang 10 juta karena saya punya hutang ya Allah. Gitu ya. Ya Allah, saya bersyukur ya Allah, anak hamba-Mu yang hari ini sakit, nanti siang pasti sembuh ya Allah. Saya bersyukur ya Allah. Nah, doanya akan begitu. Nah, dalam konteks ini kita pengen mulakan sebuah kejadian yang barangkali cerita ini cerita fiktif, tapi memberikan inspirasi yang luar biasa. Tatkala ada 2 orang muslim yang kemudian terdampar dalam sebuah tempat yang sangat sepi. Kemudian yang satu berdoa, dia berjanji, dia kemudian bukan kesepakatan, mungkin ada yang pernah dengar cerita ini. Yuk kita sama-sama minta pada Allah, siapa doa kita di antara kita yang doanya dikabulkan. Si A sama si B kemudian berdoa. Si A dia minta kepada Allah rumah, kemudian muncul material, dia bangun rumah. Si B masih tetap dalam gubuk kecilnya. Dia minta pada Allah buah-buahan, kemudian terdampar banyak buah-buahan. Kemudian beberapa tempat terdekatnya pada berbuah. Diambil, yang satu tidak ada buah sama sekali. Dia minta kesehatan, terus semua yang dia minta didapatkan. Sampai akhirnya dia berpikir si A ini untuk membuat kapal kecil untuk dia tinggalkan temannya yang dianggap ini pembawa sial nih. Gitu. Kayaknya dia nggak ada berubah-berubahnya. Kayaknya yang diminta nggak pernah dikabulkan. Dalam cerita pelajaran baik ini, kemudian dia mendapat suatu suara dari langit yang mengatakan, si Fulan, apakah Anda tahu apa yang didoakan oleh si B? Maka si A mengatakan, apa ya Allah? Si B cuma satu doanya dalam setiap sholatnya. Ya Allah, kalau si A, apapun yang si A minta, kabulkan ya Allah. Luar biasa. Si A minta terus, doanya si B cuma satu, dan dia tidak pernah merubah doanya. Ya Allah, apapun yang didoakan oleh si A, ya Allah, kabulkan ya Allah. Jadi ternyata dikabulkannya bukan karena doanya si A, doanya si B itu. Maka hari ini saya ingin mengajak kita semuanya. Kita nggak pernah tahu dari mulut siapa kemudian keberkahan kita datang. Kita nggak pernah tahu dari doa yang mana kemudian kita diberikan kesehatan dan kebaikan. Pada waktu Syekh Adan Ali Rantisi datang ke Indonesia, belum menyampaikan dalam sebuah ceramahnya dan kita kunjungkan beberapa tempat, beliau mengatakan satu hal. Jangan-jangan Indonesia ini tetap terjaga, tidak ada kekacauan besar, tidak ada peperangan yang luar biasa Indonesia. Jangan-jangan bukan karena doanya orang Indonesia, jangan-jangan. Jangan-jangan doanya orang-orang Palestina yang mereka mendapat bantuan dari Indonesia. Jangan-jangan doanya orang Somalia yang mereka pernah terima bantuan dari Indonesia. Jangan-jangan doanya orang-orang di Suriah. Jangan-jangan doanya orang-orang di Afghanistan. Jangan-jangan doanya orang-orang di Irak. Begitu. Ya Allah kabulkan sehingga kita bisa tenang hidup di Indonesia. Kita dapat rezeki, kita bisa hidup dengan normal. Luar biasa. Doa ini yang kemudian kita merinding. Kita diingatkan oleh sebuah kejadian bahwa kemudian Rasulullah dan para sahabatnya pernah ada kejadian yang luar biasa. Seperti apa kemudian orang itu berukhuwah gitu. Allah menyebut kalimat ukhuwah Islam itu dengan, kalau orang bahasa Arab mengatakan sifat mausuf, naat man'ut, kalimat yang memberikan sifat kepada kata yang pertama. Yang punya arti al-ukhuwah Islamnya adalah persaudaraan yang Islami, bukan persaudaraan antar umat Islam. Al-ukhuwah Islamnya itu kalimat sifat. Jadi persaudaraan yang Islami, bukan persaudaraan antar umat Islam. Jadi kita berkawan itu belum tentu berukhuwah tuh. Kita kerjasama itu belum tentu berukhuwah. Tapi pada waktu kemudian hubungan ini dibingkai oleh syariat, ini dibingkai oleh ukhuwah, oleh akidah yang baik, oleh semangat keimanan yang baik,
Itulah kemudian disebut ukhuwah. Lalu pertanyaannya adalah, seperti apa kemudian kita membangun ukhuwah ini? Gitu. Beberapa ulama mengatakan, sampai saudara kita datang ke tempat kita untuk meminta, itu gambaran bahwa kita tidak cukup untuk berukhuwah dengan Islam. Sampai Allah mengatakan, "Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafa baina qulubihim walakinna Allah alafa bainahum." Kalaupun kita berinfak semuanya untuk di dunia ini untuk menyatukan dua hati manusia, tidak akan pernah terjadi kecuali Allah yang akan menyatukan hati mereka. Jadi hari ini kita bersama itu belum tentu itu tercatat hati kita menyatu. Karena ibadah kepada Allah, karena iman itu kemudian kita menyatu dan kita disatukan oleh Allah. Maka hari ini kita melihat pada waktu fenomena besar terjadi, tragedi kelaparan Somalia yang per 6 menit satu anak Somalia meninggal dunia. 630 orang anak Somalia terlantar meninggal dalam kondisi kelaparan. 2 tahun yang lalu kemudian tidak satu orang pun kemudian tergerak. Pas tim kita berangkat ke lokasi, kaget di lapangan. Di sana sudah 4 tahun tidak hujan. Seperti apa 4 tahun tidak hujan? Tanah dikebor sampai 300 meter nggak ketemu titik air. Tim kita pertama kali baru keluar dari bandara, perang terjadi, kembali lagi gitu. Maka terakhir kita sampaikan, seperti apa kondisi lapangan? Kalau saya harus masuk ke Mogadishu, sinyal itu hilang. Berarti kami meninggal atau tidak meninggal, nunggu kami keluar dari Mogadishu. Baru masuk pertama kali mereka masakkan masuk ke dalam, melewati 13 penjagaan-penjagaan, sinyal hilang total selama 2 pekan. Kami kirimkan orang dalam kondisi kita juga nggak tahu di sana spesial itu apa enggak gitu. Gedung terbesar di Mogadishu meledak, 120 orang meninggal dunia. Keluarganya bertanya, "Pak, apakah suami kami masih hidup?" gitu. Persis kejadiannya kemarin pada waktu kejadian Suriah lagi luar biasa. Tim kita ada di Jordan, kemudian tim kita menelpon, "Pak, kami beberapa ulama sudah bergerak masuk ke Turki dan masuk ke Jordan. Peperangan akan dibombardir habis masuk di Aleppo, perbatasan mendekati kepada Turki. Boleh nggak kami masuk?" Tunggu, kita sholat istihara dulu. Mantapkan hati. Pas mantap, kita Skype. Kita di kantor kita melihat kondisinya seperti apa, di laporan dari sana. Kita mengatakan, "Anda masuk kali ini. Cuma satu hal. Kirimkan surat wasiat lewat email untuk keluarga Anda. Karena kita nggak tahu bisa hidup apa nggak masuk sana." Dikirimkan. Bersama dengan jenderal di Suriah, Belot itu. Ketemu tim kita ada di Aleppo. Baru masuk 2 hari, dibombardir. Tim kita merekam semuanya dalam kondisi darah. Saya nggak bayangkan seperti apa suasana di lapangan. Terus mati 2-3 hari nggak ada kontak sama sekali. Kita hanya mengatakan pada keluarganya, kita nggak bisa memastikan tim kita bisa pulang dengan hidup. Subhanallah, setelah hari keempat dia telepon masih hidup dan beliau keluar lagi melaporan. Kejadiannya hampir sama persis dengan kejadian tidak lama dari itu kan kemudian meledak ya, Syekh Ramadan Al-Butik dan meninggal dunia di sana. Meledak. Kondisi peperangan ini hari ini sudah sangat luar biasa ironis. Yang kita takutkan adalah pada waktu saya ditanya oleh beberapa orang, kenapa lembaga kita masuk ke daerah-daerah konflik, ke Palestina, ya. Ke Gaza, kita masuk ke Somalia, masuk ke Rohingya, dan yang negara-negara yang kita juga nggak tahu di dalamnya seperti apa tingkat kerumitan masalahnya. Saya coba jawab cuma satu. Seandainya di depan Allah nanti, di depan pengadilan Allah, Allah bertanya, "Hambaku sedang mendapat cobaan, dibantai, dibunuh, dizolimi, apa yang telah Anda lakukan?" Minimal kita bisa mengatakan bahwa kami sudah mencoba untuk membantu. Karena dari mana kemudian mungkin sholat kita belum tentu Allah terima. Mungkin doa kita belum tentu Allah kabulkan. Jangan-jangan pahala yang kita terima karena kita membantu saudara kita, dan dari mulut mereka lah kemudian terucap doa-doa untuk Allah, kepada Allah untuk kebaikan semua orang yang membantu mereka. Karena kita bertanya, apa di hidup di sini aja udah susah, gimana ngurusin yang lain-lain, dunia-dunia lain. Kami di momentum saat ini kita bisa berbuat banyak hal. Saya cerita sedikit bagaimana kemudian saya ketemu dengan duta besar Oloboro dari Somalia. Pada waktu beberapa orang dibanting di Somalia, kita mendengar bagaimana kapal-kapal dibajak di Somalia luar biasa begitu. Saya ketemu. Beliau mengatakan satu-satunya orang Indonesia yang dihormatin adalah Bung Karno, kata gitu. Saya nanya kenapa? Karena Konferensi Asia Afrika memberikan kewenangan kemandirian kepada negara Somalia. Ternyata betul. Tim kita setiap ketemu orang ditanya, "Anda dari mana?" Indonesia, langsung dibuka
penjagaan dan diberikan kemudahan yang luar biasa. Tapi sedikit aja kita salah ngomong, dari Eropa nyebut Prancis der, nggak ada jeda waktu tuh tembakan tuh. Orang dibunuh, digantung, udah begitu banyaknya di lapangan gitu. Maka pada saat ini yang kita ingin sampaikan kepada teman-teman semuanya adalah ajakan. Seperti apa kemudian, betulkah kita sudah mendoakan negara ini, kita sudah mendoakan saudara kita, dan kita sudah mendoakan saudara-saudara kita yang hari ini sedang dizalimi. Karena ukhuwah itu adalah fardu ain. Bicara urusan-urusan kita, memang kita akan sangat banyak. Tapi pada hari ini adalah kita melihat seperti apa bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya marahnya luar biasa. Seorang sahabiyah yang sama orang Yahudi dikerjain luar biasa, cuma waktu belanja kerudungnya diikat pakai tali, diikat, kemudian pas jalan kelepas kerudungnya. Apa yang terjadi? Dua sahabat Rasulullah marah luar biasa membela. Dua sahabat dibunuh oleh orang Yahudi gara-gara kejadian tadi. Dan Rasulullah mengatakan, huma fil jannah. Keduanya sudah di atas surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bukan nyuruh sahabat. Rasulullah cabut pedang sendiri karena marah. Rasulullah turun ke lapangan sendiri. Maka orang Yahudi kemudian diusir sampai ke perbatasan gitu. Ya. Artinya apa? Ini masalah ukhuwah ini jauh di atas pertalian darah. Ya. Ukhuwah ini kalau kita melihat anak kita doakan, kita orang tua kita doakan. Ukhuwah Islamiyah dalam konteks Islam itu di atas pertalian darah. Dia hubungannya sudah sangat luar biasa. Cuma bedanya adalah hak-hak seperti keluarga yang efeknya kepada waris tidak terjadi dalam ukhuwah ini. Tapi fenomena ini yang kita sampaikan. Sampai seperti apa Rasulullah ceritakan ukhuwah yang terjadi pada waktu kaum Muhajir dan Ansor terjadi. Allah berikan surat At-Taubah, "Walladzina ja'u min ba'dihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yasuduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna 'ala anfusihim wa law kana bihim khassasah." Saya membaca ayat ini tergambar luar biasa kita harus menjaga semangat ukhuwah ini. Orang-orang Muhajir, orang-orang Ansor yang kemudian menerima mereka yang datang, orang-orang Muhajirin datang ya, ke Madinah waktu itu. Mereka mencintai orang-orang Muhajirin yang baru datang jauh melebihi mereka mencintai pada keluarga mereka. Bahkan yang luar biasa mereka wal hajatan fi sudurihim hajatan mimma utu. Rasulullah itu memberikan lebih banyak kepada orang Muhajirin daripada orang Ansor. Karena mereka merasa meninggalkan semua hartanya dari Mekah dan pindah ke Madinah. Setiap ada pembagian, orang Muhajirin dapat 2, Ansor dapat 1. Bahkan seperti apa Allah memuji orang Muhajirin yang menjaga hatinya. Dia yang menerima semua yang datang, dia menanggung semua hidupnya. Tapi setiap ada harta dibagi, yang saudaranya datang itu dapat 2, dia dapat 1. Allah memuji dengan kalimat yang luar biasa. Wala hajatan fi sudurihim hajatan mimma utu. Bahkan tidak ada sedikit pun dalam hatinya tergelitik satu perasaan iri atas apa yang diterima oleh saudara-saudaranya yang lebih dari yang dia terima. Wa yusiruna 'ala anfusihim wa law kana bihim khassasah. Ini yang luar biasa. Dan mereka memberikan semua yang dia miliki walaupun dia sendiri dalam kondisi yang lebih susah dari yang dibantu. Saya coba melihat bagaimana kemudian tafsir tentang ini di Al-Quran. Bagaimana para sahabat itu, dia gak makan, tapi dia bekerja keras, pinjam-pinjam, utang atau bekerja keras luar biasa untuk berikan makan pada saudaranya hari itu hijrah ke rumahnya. Anaknya ditahan untuk tidak makan, istri ditahan untuk tidak makan, dia sendiri ditahan untuk tidak makan. Yang penting tamunya makan duluan. Itu semangat ukhuwah yang sangat luar biasa. Jadi pantas kalau kemudian mereka dianggap oleh Allah sebagai generasi terbaik. Ukhuwahnya sangat luar biasa. Dalam wilayah ini antar kita tentu menjadi sebuah keniscayaan. Mohon maaf. Sekarang jam sampai jam 1.15. Ya. Satu hal yang luar biasa kemudian kita melihat. Mungkin kita melihat kalau ke dalam tindakan kita masih berupaya untuk memenuhi dulu kebutuhan keluarga kita, baru kita berpikir orang lain. Sangat susah. Jarang di antara kita kemudian setiap income kita setiap bulan itu menyisihkan satu. Ada hutang ini dibayar, ada kebutuhan ini dapur, ada kebutuhan. Jarang kita melakukan satu kotak khusus untuk infak begitu. Kita coba latih. Mulai dari diri kita. Dari semua income berapapun yang kita terima, khususkan satu tempat untuk diniatkan, alokasikan untuk sedekah.
untuk saudara kita, untuk jaga-jaga kalau ada saudara kita membutuhkan kita. Kita latihan. Jangan bicara besarnya berapa, tapi kita mulakan dari diri kita. Kita nggak tahu. Mungkin jam 1 pagi tetangga kita ketuk pintu karena dia mungkin anaknya sakit. Kita nggak tahu kemudian ada bencana di mana, banjir, ada gempa di mana, kita nggak tahu. Kita nggak tahu Palestina kapan bergelora kembali. Kita nggak tahu kapan kemudian Rohingya ini lagi mulai terjadi pembantaian lagi. Kita nggak tahu kapan kemudian Suriah berhenti karena semakin kemana-mana tuh korbannya. Per hari ini sudah 120.000 orang meninggal di Suriah. Entah berapa banyak lagi harus meninggal dunia. Itu yang tercatat. Hampir 120.000 orang sudah meninggal di Suriah. Dan semuanya Muslim. Kita hari ini saatnya kita akan melihat. Ukhuwah yang paling ringan itu adalah berlapang dada. Kita berprasangka baik bahwa saudara kita sedang berprasangka baik dengan kita. Ini ukhuwah yang paling ringan. Kita berprasangka baik, ya, kita berhusnudzon bahwa saudara kita sedang berhusnudzon dengan kita. Itu ukhuwah yang paling ringan. Dan dua yang selalu Allah lihat pada kita. Kenapa amwalahum wajah itu bi amwalihim wa anfusihim? Ada dua. Kenapa selalu anwalihim wa anfusihim? Urutannya kok kenapa bukan anfusihim baru anwalihim? Kenapa harta dulu? Ya. Dengan baru setelah harta jiwa. Ternyata banyak di antara kita lebih pelit terhadap harta daripada urusan jiwa kita. Suruh berjihad untuk ikut-ikut jihad, itu Allah Akbarnya kencang kita. Tapi saudara waktu jihad dengan harta, banyak di antara kita yang pelit gitu. Banyak di antara kita yang masih berhitung banyak dengan rezeki kita yang terbatas ini. Maka di momen yang terbatas ini kita pengen mulakan. Yang pertama, saya ingin menyampaikan pada teman-teman agenda yang sedang kita lakukan untuk menyelamatkan 170.000 orang di Setamagi, di Rohingya. Kita baru membangun shelter untuk satu blok shelter isinya 10, ya. Itu satu blok 50 juta. Satu shelter kecil harganya 5 juta. Saya dengan teman sudah mengatakan, insya Allah hampir 200 juta orang Muslim Indonesia akan bantu Rohingya supaya mereka punya tempat tinggal setelah semuanya dibakar. Hampir berapa ratus desa dibakar di sana. Kita pernah mendengar PMI datang, Pak Yusuf Kala datang, beberapa anggota dewan kita datang ke sana di Yangon. Kita sudah ngeri sebenarnya waktu itu. Ternyata betul. Dikasih bantuan, dibuka sama pemerintahan Myanmar, dikasih bantuan, ada sekitar 7 desa dikasih bantuan. Pas mereka malamnya pulang, sorenya pulang ke Indonesia, tepat malamnya jam 11 malam, 7 desa itu dibakar. 319 orang meninggal dunia. Yang keluar dari desa ditembak, yang di dalam kebakar, meninggal dibakar. Dan itu tidak sampai ke kita hari ini. Bahkan jangan-jangan Palang Merah nggak tahu, jangan-jangan anggota dewan kita yang turun ke sana nggak ada yang tahu kalau itu setelah itu 7 desa itu dibakar semuanya. Kita bahkan nggak tahu tetangga kita yang 319 orang meninggal dunia di sana, kita nggak tahu. Hari ini di Myanmar semua tempat penjualan sembako, setiap kita mau beli ada 2 surat yang diisi, ada 2 form. Isi pertama adalah isi yang ditembuskan ke negara, isi yang kedua isi yang ditembuskan kepada tempat ibadah mereka, orang-orang Buddhis. Kalau ternyata diaudit oleh mereka, semua makanan itu tidak boleh dijual kepada orang Islam. Kalau ketahuan, maka satu keluarga akan ditahan sebagai tahanan politik di negara Myanmar. Pertanyaannya, dari mana saudara kita Muslim Rohingya dapat makanan? Warung-warung kecil saja harus ngisi bahwa dia tidak untuk orang Islam. Ini kejadian bukan jauh-jauh, tetangga kita itu. Sehingga PBB mengatakan Palestina kedua di Asia adalah Rohingya. Kondisi yang sama Somalia, kondisi yang sama Palestina, Gaza, kondisi yang sama Suriah hari ini yang luar biasa. Semuanya hari ini. Dan yang mengagetkan lagi, data yang baru kita terima di beberapa bulan yang lalu, hampir 1.400.000 anak-anak Afghanistan, 80%-nya cacat, nggak punya kaki, nggak punya tangan. Dan celakanya ada hampir 100 NGO, LSM yang masuk kasih bantuan, itu semuanya NGO dari Amerika dan Eropa, dan semuanya non-Muslim.
Lalu di mana kita? Setelah Afghanistan dihancur leburkan begitu, semua anak-anaknya udah nggak punya orang tua, macam-macam, terdampar di pinggiran-pinggiran Afghanistan, di Kabul itu. Berjuta-juta anak ada di sana dan cacat, orang tuanya cacat. Yang turun hampir 100 LSM, semuanya non-muslim. Lalu mereka bertanya, di mana orang Islam? Irak sama. Kondisinya anak-anak luar biasa, di mana-mana penampungan luar biasa. Ini hari ini izzah, harga diri umat Islam itu sedang dipertaruhkan hari ini. Wallahu a'lam. Semoga dengan kita membantu mereka, keberkahan-keberkahan, mungkin usaha kita yang sedang kita lakukan, mungkin anak-anak kita yang sedang sakit, mungkin saudara kita hari ini bencana-bencana Indonesia, mungkin Allah akan angkat itu, Allah berhentikan itu, karena hari ini kita membantu mereka. Ini barangkali sebagai gambaran buat kita, seperti apa seharusnya kita memulakan diri untuk berukhuwah, ya, membantu saudara kita seperti apa. Dan lagi-lagi, apa pada waktu terjadi ini yang luar biasa. Kalau dalam ukhuwah ini kemudian fa'im baqat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatil ladzi tabi'ata tafi'a ila amrillah. Kalau ada di antara dua yang sudah bersaudara kemudian memusuhi salah satunya, maka diminta oleh Allah kita akan memerangi yang pertama kali memusuhi, bukan untuk urusan yang lain kecuali tafi'a ila amrillah. Kemudian orang ini, kelompok ini kembali kepada aturan Allah. Semua hubungan itu diatur, penjelasannya dalam timbangan-timbangan iman, timbangan-timbangan akidah gitu. Ini yang barangkali menjadi catatan penting buat kita hari ini. Semoga kita bisa bersama-sama memulai berbuat yang terbaik untuk saudara kita, karena kemudian Allah menjanjikan di akhirat nanti salah satu orang akan dipanggil di menghadap Allah. Salah satunya adalah penyelamatnya, karena orang akan ada dalam naungan sedekahnya, naungan dalam ukhuwahnya. Jadi barangkali ini menjadi catatan penting buat kita. Momentum pada siang hari ini kita ingin menyampaikan fenomena besar, ya. Kalau ternyata setelah ini, ya, kita bersama-sama untuk dengan teman-teman kita, dengan di tempat-tempat kita masing-masing sampaikan berita-berita ini, ya. Ya. Saya akan tinggalkan satu CD seperti apa shelter yang kita bangun di Rohingya. Teman-teman lihat, itu yang diperbolehkan. Kalau lebih dari itu akan dibakar oleh Myanmar. Shelter yang menurut kita saja sebenarnya nggak layak buat kita. Kita sudah siapkan seorang sipil ke lapangan untuk menyiapkan. Semua konsep kita ditolak semuanya. Shelternya, karena PBB turun hanya sekitar dengan tenda lusuh yang di dalamnya dengan jerami. Kita temukan hampir 7 anak-anak yang baru lahir di atas jerami. Persis seperti kita melihat binatang baru lahir di atas jeraminya. Itu anak-anak manusia. Itu hamba Allah. Itu anak-anak orang beriman. Dia menangis mengatakan, orang tuanya yang mengatakan, semoga dari anak inilah kemudian keberkahan dari Allah. Pintu-pintu langit akan terbuka dari tangisan anak-anak ini yang dia menyaksikan kezuliman terjadi di Myanmar, di Rohingya ini. Ya. Dan saat ini insya Allah, ya, kita lagi ada kedatangan tamu dari Palestina. Ya. Kita lagi bergulirkan. Ya. Karena kita ingin sampaikan sedang apa yang terjadi dengan Gaza saat ini sebenarnya. Ya. Saya mendengar cerita terakhir. Dia menyampaikan bagaimana kemudian pasukan Qassam mendekati merapat. Saya mengatakan, ini masalah momentum sedikit saja. Amerika dengan Irak tinggal menunggu waktu saja tumbang. Maka sudah negara bangkrut hari ini, betul ya? Tinggal hari ini kita melihat, ya, jujur kita hari ini yang berbenah. Kita harus menjadi orang profesional, kita akan menjadi orang-orang penting, dan kita akan ajak orang untuk peduli. Hari ini yang paling mungkin dakwah dengan ukhuwah ini aplikasinya adalah solidaritas kemanusiaan. Kita akan mulakan semua dalam ranah timbangan kemanusiaan. Di sisi ini yang kemudian kita tahu. Sekedar informasi terakhir sebelum saya tutup, saya mau nanya, siapa negara donor yang mengelola dana terbesar sosial di dunia ini, atau di Indonesia lah? Lembaga-lembaga sosial yang mengelola dana triliunan saat ini yang terbesar di Indonesia siapa? Amerika. Ada lembaga yang kita tahu? Indonesia terbesar mengelola dana adalah Buddha Searchi. Dan hari ini program Buddha Searchi itu programnya sekarang masuk pesantren. Bangun masjid di pesantren, bangun perpustakaan di pesantren. Jawa Timur semuanya sudah dapat alokasi dana dari Buddha Searchi. Relawannya sekarang berjilbab. TV-nya Dae TV, kita melihat hampir semua televisi yang kelihatannya paling syariah hari ini
Yang setiap malam menontonkan acara-acara itu Buddha Suci, itu punya orang Buddha. Buddha. Lembaga Buddha Suci, dananya setiap bulan dapat triliunan. Kita belum tahu kenapa umat Islam di dunia ini yang Allah mengajarkan pada infak sedekah, zakat, kita belum ada negara yang kemudian bisa menunjukkan. Di mana lembaga sosial dunia ini yang besar? Apa umat Islam? Tidak. Antara Kristen dengan Buddha. Lalu bertanya, apakah orang Islam sedikit? Tidak. Tapi kita belum menunjukkan sebuah kepedulian yang luar biasa. Semoga lewat momentum ini kita akan ajak kita untuk lebih peduli, ya. Kita alokasikan. Semoga dari uang-uang itulah, semoga dari mulut-mulut orang yang kita bantu akan nyampe doa pada Allah, terbuka arsy Allah akan berikan kepada kita sebuah keniscayaan yang kita minta. Atas ukhuwah ini, semoga kita bisa jadikan bangsa kita atau karakter kita lebih baik. Ini saja barangkali yang dapat saya sampaikan dalam tausiah pada siang hari ini. Ya, saya hanya bisa mengajak semua kembali pada kita masing-masing. Alakum nirobik falatakudan nutrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya telah mendengarkan apa yang telah Ustaz jalankan itu perjalanan yang sangat luar biasa, Ustaz, karena sedikit sekali informasi yang memang benar-benar real yang sampai ke depan kita. Dikira kita aman-aman saja ya, umat Islam, ternyata sangat sedikit sekali yang sampai sana untuk, dan sangat prihatin sekali. Untuk itu mungkin ada dari teman-teman yang ingin bertanya, ada sekitar 15 menitan yang bertanya langsung, silakan. Lebih penasaran atau gimana? Dan itu juga yang jadi pertanyaan saat ya, kenapa kok malah umat di luar non muslim yang lebih peduli, padahal kita selalu mengumbar-umbarkan terus, walaupun di dalam ya seperti kajian ini di masjid kita selalu, tapi prakteknya ini yang sangat sulit. Itu dikarenakan apa ya, Ustaz? Ada yang memang itu satu yang jadi kadang-kadang apa, memang masih kurang ikhlasnya kita atau gimana, Ustaz, untuk sekedar gambaran saja kepada teman-teman semuanya. Kita diwajibkan zakat kita 2,5%, betul ya? Sebenarnya 2,5% itu batas paling minimal itu. Orang-orang Nasrani itu ada yang tahu berapa persen? 20. Seperlima. Berapa? Seperlima. Yang hebat sampai 1/5. Minimal mereka 10%. Lalu di mana kita bisa menghitung? Allah gunakan dalam wazan ikhlas itu ada di sedekah dan wakaf. Sedekah sengaja tidak ditetapkan jumlahnya, infak sama, wakaf juga ditetapkan. Tapi luar biasa, hampir para sahabat Allah hanya mengatakan, siapa yang ingin pahalanya mengalir walaupun dia meninggal dunia, itu mengalir sampai kiamat nanti, adalah wakaf. Allah mengambil gambaran bukan mewajibkan, tapi memberikan gambaran pahalanya gitu. Harapan kita kalau kita anak itu kan kasih hadiah dulu nih. Nih kalau dapat kasih hadiah ini nih. Ntar kalau dapat nih kasih laptop nih. Kalau nggak dapat nih kasih iPad nih, begitu kan. Kalau nggak dapat nih kasih motor nih gitu. Allah berikan pada hal yang luar biasa. Ini artinya apa? Allah sedang bicara pada tataran moral sebenarnya. Allah sedang bicara pada tataran hati sebenarnya. Kalau yang terjadi dengan orang-orang di luar kita, kalau mereka meminta seorang seorang pastor ada dalam sebuah gereja, maka gereja harus tanggung jawab. Semua kehidupannya harus ditanggung oleh jamaatnya. Nah kemudian akan menghitung berapa yang akan menjadi membernya, anggota di jamaat itu, kena beban angka. Kalau nggak mau, maka pastornya akan ditarik. Moral luar biasa. Artinya ini belum lagi nanti ada aktivitas yang lain begitu. Ya, disampaikan aktivitas yang lain. Pada wilayah ini yang saya sebutkan, kita kadang nggak terpikir. Bahkan terkadang kita merasakan bahwa
tidak tergerak secara khusus untuk mengalokasi untuk ini. Kita sering bermain pada wilayah-wilayah spirit. Semangat-semangatnya luar biasa. Pertanyaannya adalah, apakah kemudian orang-orang di luar Islam itu semuanya kaya? Juga tidak gitu. Ya. Tapi satu hal, sebenarnya hukum sunatullahnya terjadi. Siap. Kalau saya bicara, apa sih sebenarnya ukuran-ukuran eksistensi? Cara mengukur eksistensi yang paling gampang adalah dengan kontribusi, betul nggak? Kalau pengen eksis, maka berkontribusi. Mengukur eksistensi yang paling mudah adalah kontribusi. Jadi kalau ukuran-ukuran barometernya kontribusi tidak kita sampaikan, maka tidak akan pernah eksis. Pertanyaannya akan kuat. Hal yang sama terjadi kenapa pada waktu pemilihan gubernur macam-macam itu. Jargon-jargonnya luar biasa disampaikan di mana-mana, tapi tetap menang. Karena mereka tahu, kita cuma rame di omongan. Kita blasting gitu. Ayo kita peduli kadang, kita blasting mana-mana, tapi kita jadi nggak tergerak gitu. Nah ini budaya yang kita akan mulai bangun dalam kesadaran kita. Solidaritas kita pada waktu sudah bicara kemanusiaan, kita nggak lagi bicara ini orang dari Islam golongan mana nih, ini dalam Islam golongan mana nih. Bicara kemanusiaan, bicara tentang dia sebagai seorang manusia harus dimuliakan oleh kita. Baru dengan cara itulah kemudian dia akan percaya dengan kita, dakwah itu baru masuk. Spirit-spirit ini harus mulai muncul dalam diri kita. Kebaikan-kebaikan yang akan kita lakukan itu kita mulai dari kontribusi. Pertanyaan dari kita mulai sejauh mana kita telah berkontribusi. Yang saya khawatir adalah kemudian para ustadz pun yang mengajarkan berkontribusi, dia tidak berkontribusi. Ini yang kita khawatirkan. Makanya pada waktu di kantor kami kita mengatakan kita akan berangkatkan tim kita ke Suriah begitu. Sebelum kita ajak orang lain, kita akan mengatakan semua karyawan akan dipotong sekian untuk berangkat begitu. Sebelum kita minta orang bayar zakat, kita akan dipotong dulu zakat kita. Sebelum kita akan menyuruh orang lain, kita akan ngumpulin dulu di kata untuk berangkat dulu. Setelah ada bencana, sebelum kita minta orang untuk peduli, kita mulai dulu dari kita. Dari terkumpul berapa? Terkumpul 20-30 juta, berangkat dulu gitu. Kalau kita sudah mulai dulu, ngajak orang enak gitu. Yang repot adalah kita ngajak-ngajak, kita buru-buru berbuat gitu. Nah ini yang masalah. Di kantor sama, pada waktu saya ngomong, kita akan ngajak orang untuk kurban ke Somalia waktu itu. Yuk, semua kita kurban dulu ke Somalia, baru kita ngajak orang begitu. Pada waktu saya mengatakan, pada waktu kita nggak optimal, kita evaluasi. Jangan-jangan di antara kita ada yang tidak kurban untuk Somalia. Ternyata benar, ada 2-3 orang yang tidak kurban. Kurbannya di rumah. Ini yang menjadikan kita susah untuk ngajak orang ke Somalia, karena di antara kita ada yang kurban di rumah kita. Nah yang begini-gini kita mulakan dari kita. Tapi insya Allah dengan cara seperti itu kita akan lihat. Jadi keteladanan itu jauh terdengar lebih lantang di telinga dan hati kita dibandingkan dengan apa yang kita ucapkan. Coba kalau saya ngomong, yuk kita bantu Somalia. Bapak Ibu nanya, memang timnya Pak Ibu sudah sampai ke Somalia? Belum. Kira-kira enak gak mau bantu? Yuk kita bantu Rohingya. Pak, kita sudah bantu apa Pak? Ya kita rencanakan minggu depan. Kita memutuskan tim berangkat itu hitungannya cuma jam. Ini yang kita akan lakukan. Jadi insya Allah kita mengatakan kepada Suriah bahwa insya Allah kita akan kirimkan setahun ini 100 dokter. Kita baru kirimkan kemarin hampir 11 dokter. Setiap berangkat 5 orang, 4 orangnya dokter, 1 orang tim leader untuk di lapangan. Kita akan berangkatkan kembali. Akhir bulan April ini akan berangkat tim keempat ke Suriah. Bersama dengan tim akan berangkat ke Rohingya untuk kontrol percepatan bangun 100 berikutnya untuk menjadi 400 shelter. Dan relawan kita yang dari Palestina pekan depan akan turun kembali ke Palestina untuk mulai kembali membangun fondasi untuk rumah untuk akhwat para anak-anak kecil yang perempuan-perempuan Gaza. Pasti. Maka bertanya, saya nanya, memang satu sekolah biayanya berapa? 10 miliar. Sanggup nggak? Sanggup dulu. Kita danau kita baru ada 1,5 miliar. Kita belum tahu yang 8,5 miliar dari mana. Pertanyaannya adalah, tega nggak kita ngomong sama orang-orang Palestina mengatakan bahwa maaf kami nggak punya dana nih, nggak bisa terucap ya menurut kita. Kita nggak sampai hati pada waktu dari Rohingya nelpon, Pak, kami sudah siapkan lahan cukup Pak untuk 1.000 shelter Pak, kami semua nunggu Pak.
Orang-orang Rohingya nunggu, yang terdampar, yang sudah orang tuanya meninggal, yang sakit-sakitan, yang kakinya putus, dibakar, mata nunggu. Kami mereka ngantri shelter yang bangun. Yakin gak sanggup? Yakin kita mulai. Kita bangun 100 pertama, kita kirimkan dari 500 juta. 100 kedua, kita udah kirimkan 500 juta. Berikutnya kita kirimkan. Setiap kirimkan shelter, ada dengan makanan macam-macam. Setiap shelter 500 jutanya untuk makanan. Terus gitu. Setelah uang 6 miliar ini habis, untuk yang 400 shelter ini, kita lagi mikir, bagaimana kita menyelesaikan yang 600 berikutnya. Jadi saya hanya mengatakan yakin demi Allah bahwa saatnya nanti ada orang-orang yang akan selalu bantu kita untuk menyelesaikan shelter di sana. Dan salah satunya adalah hari ini saya mengajak kepada kita semuanya, kalau Allah berikan rezeki, kalau berkenan, kita bareng-bareng selesaikan shelter untuk Rohingya. Kalau ditanya, saya pengennya medis ke Suriah, nggak apa-apa. Tapi minimal kita mulai dari diri kita. Baru kita ngajak orang lain. Jadi sedekah dan wakaf ini, Allah cuma menyampaikan, Rasul cuma menyampaikan, siapa yang pengen anaknya sehat, macam-macam, bersedekahlah. Siapa yang macam-macam lah gitu ya. Allah cuma memberikan kepada kita iming-iming hadiah tuh. Dengan pertanyaannya, tertarik gak kita? Karena kita nggak terbiasa dalam suasana ukhrawi yang baik, suasana spiritual yang baik, diiming-imingi akhirat kadang nggak menarik gitu. Coba kalau akhiratnya digambarkan, kalau buat gini-gini nih, ini dapat nih, misalnya dapat BMW yang 1,6 miliar misalnya gitu. Kayaknya lebih enak dilihat tuh. Yuk, 50 pertama dapat BMW, itu rebutan tuh. Karena kelihatan BMW-nya. Kita berangkat ke Paris gitu kan, enak ngomongnya. Di surga itu saking nikmatnya, semua fasilitasnya tidak pernah terdengar seperti yang pernah kita dengar, belum terlihat seperti yang pernah kita lihat. Ya rumit kita dengarnya. Gimana surga itu beneran nggak sih? Karena nggak terlihat dan sudah dibayangkan, efeknya apa? Efeknya jadi tidak menggerakkan, cuma iman yang menjadikan orang tergerak. Saya tadi kan Pak Dr. mengatakan, mendekati perang Badar, Rasulullah melihat pasukannya nggak mampu nih, 1.400 melawan 314. Rasulullah naik ke Bukit Badar, dan kita tahu doanya Rasulullah, Allahumma ajika mawatani wa idza kunta tahlik hadhihi soba falam tubat fil ardi abadan. Ya Allah, menangkanlah pasukan kami ini ya Allah. Kalau kami dikalahkan di Bukit Badar ini ya Allah, maka tidak ada lagi yang menyembahmu sampai kapanpun ya Allah. Doanya udah ngancam Rasulullah tuh. Saya belum pernah dengar Rasulullah dalam beberapa redaksi doanya ngancam kecuali pada waktu perang Badar ini. Falam tubat fil ardi abadan. Saya enggak sampai terucap dari Rasulullah, maka tidak ada lagi yang menyembahmu sampai kapanpun ya Allah kalau pasukan kami dikalahkan ya Allah. Kan cuma itu tuh yang muslim, cuma itu aja. Setelah Rasulullah berdoa, Abu Bakar dan Umar mendekat. Komentarnya luar biasa. Rasul bertanya, ya Abu Bakar, ya Umar, ma'aduyuka bihadzal kitab. Bagaimana pendapat tentang perang ini Abu Bakar? Cobanya mengaiti kita. Ya, baik kali gitu. Kalau kita kan thayyib, khair. Nah, coba sahabat, ahsan ya Rasulullah. Lebih baik ya Rasul. Wa anta ya Umar, ma'aduyuka bihadzal kitab. Bagaimana pendapat tentang perang ini Umar? Umar mengatakan ahsan ya Rasulullah. Rasul turun gitu. Setelah itu Rasul sampaikan pada para sahabatnya, siapa yang ingin surga itu tinggal sejengkal dari lehernya, di depanlah surga sudah menanti. Itu mulia atau mati syahid. Setelah Allahu Akbar, langit terbelah, sinar kemasan turun dari langit, di bawah bendera Jibril, pasukan malaikat turun. Rasulullah sujud. Itu terjadi setelah Rasul mengatakan Allahu Akbar isyariman aw musyahidan. Setelah Rasulullah sebutkan hayya 'alal jihad, kemudian terbelah langit itu. Allah menunggu nih. Benar enggak komitmen ini ditunaikan gitu? Allah nunggu itu. Kalau setiap komitmen ditunaikan itu, Allah buka pintu langit itu. Enggak tanggung-tanggung. Allah sudah siapkan pasukan langit itu. Dibuka, sinar kemasan turun karena Badar. Jibril dengan pasukannya turun dari langit dan dilihat dengan mata telanjang oleh Rasulullah SAW. Para sahabat. Baru sahabat mengatakan, sodaqta ya Rasulullah, engkau benar. Tinggal hari ini kita. Allah menunggu pembuktian dari iman kita. Allah menunggu pembuktian dari akidah kita, akhlak kita. Kalau itu terbuktikan, apa yang kita minta sangat mudah bagi Allah gitu. Apa yang kita minta? Kalau yang sekedar minta uang sangat ringan bagi Allah. Kalau hanya sekedar minta sehat sangat ringan bagi Allah gitu. Ini sekedar gambaran buat kita. Saya perlu menyampaikan ini karena ini amanah dari saudara kita di dunia Islam ini. Insyaallah kalau Allah mudahkan, kita akan lanjutkan perjuangan kita dan kita akan sampaikan. Mereka berpikir Indonesia muslim terbesar, layak mereka meminta bantuan sama kita.
Nggak tega kita ngomong orang yang sedang terlantar itu mengatakan, maaf ya kami nggak punya dana lagi, habis ya. Ini saja. Semoga menjadi muhasabah buat kita siang hari ini tentang kebetulan kita pada dunia, pada saudara-saudara kita di tempat yang sedang dapat kezaliman. Ini saja, mohon maaf. Alhamdulillah. Mungkin nanti kita coba siapkan untuk sejadah di belakang dan kita titipkan ke Ustadz ya. Dan walaupun berapa nilainya nanti insya Allah ya. Baik, karena waktu juga yang telah yang tercukupi, untuk ACT-nya videonya akan di Ya, saya tinggal sini aja nggak apa-apa. ya, nanti kita bisa di-share di SKIDN. Sebentar yang kita bangun di nanti kita bisa di-share di situ. Untuk itu marilah kita tutup kajian hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.